Kembali lagi bersama Fakta Dunia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang belum Anda ketahui. Meskipun kelihatannya tidak mungkin di zaman perjalanan internasional, masih ada beberapa tempat yang tetap terputus dari bagian bumi ini dengan caranya sendiri. Beberapa secara geografis jauh dari pusat populasi utama, beberapa sulit dijangkau, dan lainnya terletak di tengah zona iklim ekstrim. Berikut 10 kota paling terisolasi di dunia yang sudah kita rangkum. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kami ingatkan kembali jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Adamstown, Pitcairn Island. Adamstown adalah ibu kota dan satu-satunya permukiman di Kepulauan Pitcairn, suatu daerah di luar negeri Inggris yang terdiri dari 4 pulau vulkanis di Samudra Pasifik Selatan. Di kota yang berpenduduk kurang dari 50 jiwa ini terdapat tempat para pemukim Eropa pertama dari kapal HMS Bounty pada tahun 1790. Adamstown sangat jauh dari manapun. Pulau terdekatnya adalah Mangreva di Polynesia, Prancis, sekitar 330 mil jauhnya. Sedangkan untuk ke Australia kira-kira jaraknya 4.660 mil ke arah barat. Dan Peru terletak lebih dari 3.500 mil ke arah timur. Di Adamstown tidak ada bandara. Jadi satu-satunya cara untuk sampai ke sini adalah dengan kapal pesiar atau perahu layar. Mereka yang melakukan perjalanan akan menemukan landscape tropis yang subur dan murni, serta perairan jernih yang penuh dengan kehidupan laut yang beraneka warna. Glasgow, Montana. Montana adalah negara yang dicirikan oleh langit yang luas, ruang terbuka yang luas, deretan pegunungan dan gletser. Kota Glasgow yang sederhana terletak di antara padang rumput yang terbentang dari bagian timur Laut Montana. Menurut Oxford University Big Data Institute, kota secara resmi terletak di antah berantah. Perjalanan ke Glasgow hampir 5 jam dengan mobil dari daerah metropolitan. Data penduduk dari kota ini sekitar 75.000 jiwa. Nunavut, Kanada. Kanada terkenal karena banyak landscape yang tidak berpenghuni. Luas daerahnya kira-kira sama dengan Amerika Serikat dengan 290 juta penduduk. Di beberapa kawasan yang paling terpencil di negeri itu terdapat wilayah yang bernama Nunavut, yang merupakan bagian utama Kepulauan Arktik Kanada. Iqaluit, kota pelabuhan yang berkembang pesat di Kepulauan Baffin dengan sekitar 7.000 penduduk, adalah ibu kota daerah itu. Meskipun kota ini jauh dari Kanada, ada penerbangan rutin dari Edmonton, Montreal, dan Ottawa. Iqaluit adalah gerbang menuju satwa liar Arktik, gletser yang memukau, dan air terjun yang indah seperti di Sylvia Grinnell Territorial Park. Karena letaknya yang paling utara, kota ini mengalami matahari tengah malam, cahaya matahari yang berturut-turut selama 24 jam pada musim panas, dan cahaya utara pada musim dingin. Itu Kurturmit, Greenland. Greenland, pulau non-benua terbesar di dunia, terletak di antara Samudra Arktik dan Atlantik, dan dekat Kepulauan Arktik Kanada. Terlepas dari apa yang ditunjukkan namanya, lebih dari 80% Greenland tertutup es, sehingga kota-kota dan permukimannya sangat sulit dijangkau. Salah satu kota yang paling terpencil adalah itu Kurturmit, yang terletak di semenanjung di pesisir timur pulau itu. Kota ini berpenduduk hanya 450 jiwa, yang sumber utama penghasilannya berasal dari perburuan, penangkapan ikan, dan pariwisata. Perairan di sekitar itu Kurturmit membeku selama 9 bulan. Akan tetapi, kota ini masih menyambut sejumlah kecil musafir yang suka berpetualang, yang datang untuk menggiring anjing, berkayak,
dan berkelana di padang belantara. Situ Kurturmit juga merupakan gerbang menuju taman nasional terbesar di dunia, Taman Nasional Greenland sebelah timur laut. La Rinconada, Peru. Di ketinggian 16.700 kaki di atas permukaan laut, Pegunungan Andes Peru terdapat permukiman permanen tertinggi di dunia, La Rinconada. Daerah ini memiliki iklim keras seperti Greenland, dan kota ini juga kekurangan layanan seperti pipa air dan sanitasi. Tetapi La Rinconada masih merupakan tempat yang relatif sibuk mengingat lokasinya terpencil, dengan penduduk sekitar 30.000 jiwa. Kebanyakan orang pindah ke sini dengan harapan untuk kaya akan tambang emas yang terletak di bawah gletser La Bella Durmiente. Setelah emas ditemukan di sana pada tahun 2001, populasi meningkat 230% selama dekade berikutnya. Longyearbyen, Norwegia. Kota Longyearbyen terletak di Pulau Spitsbergen di Kepulauan Kutub Norwegia di Svalbard. Ditetapkan oleh pengusaha Amerika John Longyear sebagai permukiman pertambangan batu bara pada tahun 1906. Longyearbyen merupakan permukiman paling utara di dunia, 650 mil dari kutub utara. Tidak mengherankan bahwa terletak dekat kutub utara berarti kota itu mengalami suhu yang sangat dingin sepanjang tahun. Tetapi konsekuensi lainnya adalah malam kutub, yang membawa kegelapan selama 4 bulan ke kota dari bulan Oktober hingga Maret. Terbalik, ini salah satu tempat terbaik untuk melihat Northern Lights. Kota ini juga dihuni oleh lebih banyak beruang kutub daripada 2.400 penduduk. Rumah-rumah di sini dibangun di atas tiang untuk melindungi mereka dari banjir ketika permafrost di bawah mereka meleleh di bulan-bulan musim panas. Kembalinya siang hari dirayakan dengan pameran seni dan konser selama pekan perayaan matahari tahunan. Petropavlov-Kamchatka, Rusia. Terletak di dekat ujung selatan semenanjung Kamchatka yang dingin dan dihujani badai di Rusia Timur adalah Petropavlov-Kamchatka. Kota berpenduduk hampir 200.000 jiwa menyebar di sekeliling pantai Teluk Avacha yang indah dan berbingkai oleh puncak-puncak berselimut salju dan rangkaian 5 gunung berapi. Kokar-kokar Rusia menemukan daerah itu pada tahun 1703. Tetapi penjelajah Denmark bernama Vitus Bering tiba pada tahun 1740 dan menamai kota itu Petropavlov, Petrus dan Paulus, menurut nama kota kapalnya, yaitu San Petrus dan San Paulus. Petropavlov-Kamchatka berlokasi 1.500 mil dari Tokyo dan lebih dekat ke Alaska daripada ke Moskow. Satu-satunya cara untuk sampai ke sini adalah dengan pesawat. Para pengunjung menggunakan kota itu sebagai titik awal untuk ekspedisi ke puncak-puncak gunung berapi Avishiki dan Koriski, beberapa gunung berapi yang paling aktif di semenanjung Kamchatka. Perth, Australia. Perth merupakan yang keempat terbesar di negara Australia, tetapi juga merupakan kota yang paling secara geografis terisolasi. Ibu kota negara bagian Australia Barat memandang ke arah Samudra Hindia dari garis pantai tenggara negeri itu yang ekstrim. Adelaide adalah kota besar terdekat dengan mengemudi 28 jam perjalanan ke timur atau penerbangan 3 jam. Sebenarnya Perth lebih dekat ke Indonesia daripada ke Sydney, kota terpadat Australia. Meskipun lokasinya terpencil, Perth adalah tujuan wisata yang dikenal dengan pantai berpasir, berselancar, seni pertunjukan, dan gaya hidup santai. Urumqi, Cina, yang meliputi daerah otonomi Xinjiang Uighur, Cina bagian barat laut, adalah Urumqi. Pada jarak 1.400 mil dari laut terdekat, ia mengklaim kota paling terpencil di dunia dari laut manapun. Urumqi dapat ditempuh penerbangan selama 4 jam dari Beijing, merupakan pos terdepan penting di jalur sutra kuno selama dinasti Tang Kekaisaran Cina.
Hari ini kota kosmopolitan yang hidup dengan 3,5 juta jiwa dan pusat populasi etnis Uighur Cina. Urumqi memiliki ekonomi yang didorong oleh perusahaan pertambangan dan minyak dan merupakan pusat transportasi utama untuk perjalanan di sekitar Asia Tengah. Para pengunjung juga menikmati keajaiban alam seperti danau surgawi yang terletak di ketinggian dan pegunungan Tian Shan yang mengingatkan akan pegunungan Alpen. Ushuaia, Argentina. Ushuaia dengan bangga menyebut dirinya sebagai sirip del mundo atau akhir dunia. Dan memang tidak salah, kota yang berangin ini terletak di atas bukit di atas pantai saluran Beagle di ujung paling selatan Argentina. Ushuaia merupakan titik awal pelayaran lintas jalur Drake menuju Antartika. Ia juga merayakan berakhirnya dunia moniker dengan klaim paling selatan dunia tempat pembuatan bir, lapangan golf, kereta api, dan resort ski. Dengan penerbangan dari Buenos Aires selama lebih dari 3 jam, Ushuaia memiliki koneksi yang baik terlepas dari lokasinya yang terpencil di selatan. Itulah tadi 10 kota paling terisolasi di dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tunggu video menarik dari kami selanjutnya.